Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab iman ke kitab kepada kitab Allah itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dalil nakli iman kepada kitab Allah. Yang ketiga, perbedaan Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lainnya. Dan yang keempat, manfaat diturunkannya kitab-kitab Allah. Dan untuk selanjutnya, pengertian iman kepada kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Pengertian kitab Allah adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab Allah artinya percaya dan meyakini bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasul Allah. Dalil nakli yang menjelaskan tentang kitab Allah adalah zalikal kitabu la raiba fihi huzal lil muttaqin. Yang artinya kitab Allah ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Dan selanjutnya, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Yang pertama yaitu adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud dan dibaca menjadi kubti yang isinya tentang berzikir, perjalanan, dan hikmah seperti pengampunan dosa. Dan yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani yang artinya untuk membimbing kaum Israel. Dan yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa putra Maryam. Akan tetapi Injil tersebut pernah ditemukan di antara ribuan manuskrip tua warisan leluhur keagamaan umat Kristen. Kitab Injil yang dijadikan pegangan umat Kristen hanya satu versi dalam bahasa Aramea. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran atau disebut dengan Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad di akhir zaman sebagai penutup para nabi. Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan, dan sedangkan menurut istilah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui para malaikat. Dan perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab Allah yang lainnya. Perbedaan Al-Quran dengan kitab sebelumnya adalah pengertian Al-Quran ada dibagi menjadi 3 aspek, yaitu Al-Quran diturunkan untuk umat manusia dan dari zaman ke zaman. Yang kedua dan selanjutnya, Al-Quran diketahui sejarahnya, dipelajari, dipahami, dan dipedomani. Dan Al-Quran sampai sekarang terjaga keasliannya.
Sedangkan kitab-kitab sebelumnya semacam Injil, Taurat, Jabur itu hanya untuk kaum pada masanya atau pada sebelum penutup nabi atau sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya kitab sebelumnya diketahui sejarahnya dan hanya diyakini keberadaannya. Dan yang aslinya sulit dilacak atau dalam keadaannya. Jadi kitab sebelumnya itu tidak tahu adanya di mana. Nah, dari penjelasan tersebut, dari penjelasan tentang pengertian kitab-kitab Allah, coba kalian diskusikan dengan teman-teman. Coba kalian bagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, soalnya yaitu apa hukum mempelajari kitab Allah seperti kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Sedangkan soal yang kedua, apakah Nabi Muhammad SAW disebut dalam kitab Injil? Dan sedangkan soal yang ketiga, jika ada orang Yahudi dan Nasrani bertauhid kepada Allah tetapi tidak beriman terhadap Al-Quran. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Ya. Coba sekarang kalian diskusikan dan akhirnya nanti hasilnya segera dikumpulkan. Dan mungkin itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.